Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianus Citra Sinaga. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik dan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya berasal dari kelas Teknik Informatika A dengan NIM 21051204033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah internet dari awal perkembangannya hingga saat ini, yaitu merupakan era sosial media. Sebelum kita masuk ke sejarah internet, kita harus tahu dulu tentang apa itu internet. Jadi, pengertian internet kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet adalah suatu jaringan yang bersifat elektronik yang fungsinya dapat menghubungkan suatu sistem komputer dengan komputer yang lain di seluruh dunia. Jadi, internet ini sudah biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari, misal kita mencari berita atau mencari referensi untuk tugas, itu biasanya kita cari di Google yang membutuhkan internet. Kita juga untuk up to date tentang kejadian-kejadian masa kini, bahkan juga untuk chattingan atau telepon dengan teman, kita juga membutuhkan koneksi internet. Bahkan untuk menghibur diri sendiri juga, kita juga kadang membutuhkan jaringan internet untuk memainkan beberapa game. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu internet dan digunakannya untuk apa saja, sekarang kita akan mulai masuk ke perkembangan internet dari awal lahirnya hingga saat ini, yaitu merupakan era sosial media. Di sini saya sudah membuat timestamp perkembangan internet yang mana saya membuat 5 highlight, yaitu dimulai dari tahun 1969, yaitu penghubungan dua komputer pertama dan ARPANET, lalu 1971 untuk surat elektronik atau email pertama di dunia, dan 1983 lahirnya kata internet, 1990 lahirnya WWW atau World Wide Web yang biasa kita lihat di awal alamat website ya, misal www.google.com gitu kan. Dan terakhir yaitu 2004 hingga masa kini, yaitu era sosial media. Kita akan mulai pada tahun 1969, yaitu penghubungan dua komputer pertama dan ARPANET. Jadi dimulai pada tahun 1969, yaitu eh, peneliti-peneliti di University California of Los Angeles atau UCLA itu mencoba untuk menghubungkan dua komputer yang berbeda. Jadi mereka menghubungkan dua komputer dengan cara mengirimkan data biner yang membentuk suatu kata. Jadi mereka mengirim dari data komputer satu ke komputer dua, mengirimkan kata log. Lalu komputer dua menambahkan dua kata lagi, yaitu dua huruf lagi yaitu in, sehingga jika digabung akan terbentuk suatu kata login yang biasa kita pakai atau kita lihat jika kita ingin masuk ke suatu akun di suatu website. Jadi mereka menghubungkan dua komputer ini, sebenarnya mereka masih belum menggunakan jasa internet ya. Jadi mereka menghubungkan dua komputer yang masih berdekatan satu sama lain. Masih jaraknya itu masih belum jauh. Nah, dengan berhasilnya mereka menghubungkan dua komputer ini, lahirlah sebuah proyek ARPANET. ARPANET ini singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, yang mana dibentuk sebenarnya itu cuma untuk keperluan militer Amerika Serikat. Nah, pada awal terbentuknya itu, mereka hanya berhasil menghubungkan 4 komputer saja. Namun dalam perkembangannya, hingga pada tahun 1981, mereka sudah berhasil menghubungkan 231 komputer dengan melalui ARPANET. Lalu kita lanjut ke tahun 1971, yaitu terkirimnya surat elektronik atau email pertama. Jadi pada tahun 1971, seorang berwarga negara Amerika Serikat, Ray Tomlinson, mencoba untuk mengirimkan sebuah surel atau email pertama dengan perantara ARPANET dan berhasil. Dalam pengirimannya, dia menggunakan simbol @ yang ini dalam penulisan alamat surat elektroniknya, yang mana mulai saat itu @ ini sudah ditetapkan sebagai pembatas antara nama pengguna dan alamat dari emailnya, nama dari jasa alamat emailnya. Jadi dia masih menggunakan jasa ARPANET ya untuk menghubungkan dan mengirimkan email dari satu komputer ke komputer lain. Dan dilanjut pada tahun 1983, yaitu lahirnya kata internet. Jadi pada tahun 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf itu mencoba untuk mengembangkan suatu protokol
yang dapat menghubungkan komputer dari satu komputer ke komputer lain meskipun dalam jaringan yang berbeda. Jadi sebelum-sebelumnya itu pada tahun sebelumnya mereka cuma bisa manusia itu cuma bisa menghubungkan internet dalam satu jaringan yang sama. Namun dalam 1970 ini dengan terbentuknya suatu jaringan bernama TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Manusia sudah dapat menghubungkan komputer dalam jaringan yang berbeda. Di sini pertama kalinya kata internet itu disebut di dunia ya. Jadi ARPANET juga berhasil mengadopsi TCP/IP ini pada tanggal 1 Januari 1983, yang mana dengan TCP/IP ini ARPANET sudah berhasil menghubungkan komputer-komputer dalam satu universitas. Lalu dilanjut pada tahun 1990, yaitu lahirnya WWW atau World Wide Web. Ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989, di mana Tim Berners-Lee ini seorang pekerja di lab CERN, sebuah organisasi Eropa untuk riset nuklir. Jadi dia membentuk WWW ini sebagai sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Karena di CERN itu dulu banyak sekali terdapat ribuan karyawan-karyawan baru, dan dengan ribuan karyawan baru ini sulit untuk untuk mencari dan mendapatkan informasi-informasi yang mungkin berkaitan karena mereka semua itu memiliki tempat penyimpanan yang berbeda. Nah, dilanjut lagi dengan penemuan bahasa HTML pada tahun 1990 oleh Robert Kaliau dari Belgia. Dengan adanya bahasa HTML ini memungkinkan untuk terbentuknya suatu website, dan dilanjut dengan pada April 1983 yang semakin populer dan dirilisnya Mosaic, sebuah search engine pertama sebelum Google ya. Jadi sesepuhnya Google itu ada search engine bernama Mosaic yang meledak pada pertama rilisnya dia, yaitu pada tahun 1990, dan mencapai 400 juta pengguna pada tahun 2000. Dan terakhir yaitu era sosial media, yaitu dari 2004 hingga masa kini. Era sosial media ini pertama dimulai oleh Mark Zuckerberg yang membentuk suatu website bernama di Facebook. Mark Zuckerberg ini sebenarnya tujuan awalnya membuat Facebook itu hanya untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa Harvard saja. Namun ternyata Facebook ini meledak dan mencapai 2,3 miliar pengguna. Dengan meledaknya Facebook ini, maka perusahaan-perusahaan lain juga memunculkan dan merilis sosial media yang lain. Seperti yang kita lihat sekarang ada Twitter, ada WhatsApp, ada IG. Dan sosial media ini berdiri sampai sekarang dengan keuntungannya dan kelebihannya masing-masing. Tidak hanya itu juga, dilanjut lagi dengan perusahaan Apple yang menggemparkan dunia pada tahun 2007 dengan memulai inovasi smartphone dengan merilis iPhone. Jadi smartphone pertama yang rilis di dunia yaitu iPhone pada tahun 2007. Dengan rilisnya iPhone ini, perusahaan-perusahaan lain juga gak mau kalah dan memulai merilis handphone dengan inovasi smartphone yang sama seperti iPhone ini. Jadi demikianlah perkembangan internet dari awal yang hanya bisa menghubungkan internet yang hanya bisa menghubungkan komputer yang saling berdekatan satu sama lain hingga pada tahun 2004 yang sekarang manusia itu sudah bisa terhubung satu sama lain dengan melalui internet di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.